justru jadi semacam ironi gitu. Karena gini, bahkan untuk yang paling murah pun kayak batu bara, kita masih kesulitan memenuhinya gitu. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Hai Sobat Cuan. Halo. Seperti biasa hari ini ada koneksi konten ekonomi Seksi. bareng Arif Gunawan, Head of Research CNBC Halo. Indonesia, dan ada Inta, produser CNBC Hai. Indonesia, dan juga ada Maria Katarina. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik terkait mengenai barang Tuhan bagi rata atau batu bara. Seseru apa ya? Karena itu lagi hot-hotnya banget ya di CNBC banget sih Indonesia sekarang ya. apalagi. Ya, ini menarik karena selain harga komoditasnya memang sudah sangat-sangat melambung tinggi, melampaui 100 US, 200, bahkan mungkin mau ke 300 kayaknya ya sekarang ya Mas ya. Nah, sekarang kalau kita nih sebagai Sobat Cuan yang harus dipahami dari kehangatan batu bara ini apa sih sebenarnya gitu. Kenapa ini juga menarik untuk Sobat Cuan semakin aware, bukan hanya karena related dengan saham-sahamnya atau mungkin related juga dengan masa depan batu baranya. Nah, apa sebenarnya yang harus dipahami juga sama Sobat Cuan? Ya, pertama menunjukkan bahwa energi listrik di Indonesia terutama ya, yang dinikmati oleh Sobat Cuan juga memang harus diakui sekarang masih didominasi batu bara sekitar 60%. Dan keramaian belakangan ini itu kan dipicu ya katanya PLN pasokan batu baranya tiris gitu ya, tidak cukup untuk memasok pembangkitan listrik di Indonesia. Dan kalau kemudian kejadian artinya pasokannya nggak bisa dipenuhi, maka ada 10 juta pelanggan yang akan harus mati lampu. Nah, katanya, ini yang bahasanya sempat masuk ICU katanya saking krisisnya ya. Indonesia aja belum 100% terlistriki gitu ya. Belum nyala, ini akan ada berapa tadi 10 juta yang mati pelanggan juga nyusul. Iya. Kalau problem batu bara ini tidak diatasi, makanya kemarin ya pemerintah ramai kan, kemudian Pak Jokowi bilang, "Oke, kita stop dulu kalau gitu ekspornya dan sekarang nanti dipakai batu baranya untuk PLN saja." Tapi kan ini tidak sederhana. Pertama dari sisi bisnis, ya pelaku usaha pasti ya keberatan gitu, karena kan kalau harus memasok DMO itu domestic market obligation, yaitu mereka harus memasok ke PLN, itu harganya ditentukan, bukan mengikuti harga pasar. Terus pengusaha juga kaget sebenarnya, kayak kado yang tidak disangka-sangka ya, karena kan kalau misalnya mereka disuruh stopnya per 1 Januari ya. Sementara surat dari pemerintah itu sendiri baru keluar 31 Desember 2021. Jadi kado yang benar-benar mengagetkan para pengusaha. Dan kado benar kali tak, karena kan nggak lama dari itu katanya mau dibuka juga pelan-pelan gitu. Jadi sebenarnya juga tarik-tarikan antara kebutuhan mungkin secara domestik dan kebutuhan secara company-nya gitu. Karena kan biasa melakukan ekspor. Nah, ini kayak gimana gitu, kayak justru kayak peraturan yang nggak firm gitu ya. Benar. Gimana sih Mas? Tadinya dilarang, terus kemudian dalam jangka waktu tertentu katanya udah dibuka pelan-pelan gitu. Malah katanya dengar-dengar udah ada pengiriman, udah ada sampai Cina katanya gitu. Nah, ini gimana? Iya, pagi ini ada berita tuh dari Global Times. Global Times itu semacam bukan kantor berita ya. Dia media di Cina, tetapi ya dikendalikan oleh pemerintah Cina. Dan mereka memberitakan ada pengiriman batu bara dari Indonesia yang sedang mengarah ke Cina. Artinya larangan batu bara yang diumumkan Pak Jokowi itu sudah dalam tanda kutip tidak berlaku lagi gitu untuk konteks ini ya. Padahal harusnya dari 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Tapi sekarang baru tanggal belum. Udah ada berita, udah dikirim ternyata. Harusnya 11 ya. Jadi ada lagunya 11 Januari. 11 Januari. Dan di sisi lain kan Pak Luhut juga bilang enggak, ini enggak bisa, kita nanti ya DMO dihapuskan, seharusnya dia memwacanakan itu dan nanti ekspor dibuka kembali gitu. Tapi dari Kementerian SDM barusan juga tadi pagi menyatakan, kata siapa gitu, belum ada pembukaan kembali. Nah, ini kan menjadi semacam ketidakpastian bagi pelaku pasar dan juga bagi buyer di luar negeri. Nah, ini yang sebenarnya kebijakan tidak hanya mempengaruhi nasib warga Indonesia saja, tetapi juga nasib warga Cina, India, Jepang sampai Korea Selatan. Yang bergantung ya batu baranya di kita ya. Betul. Tetapi menahan ekspor memang cukup menyelesaikan permasalahan secara domestik atau enggak? Itu shortcut, itu mengatasi persoalannya PLN, mengatasi persoalan listrik kita. Tetapi itu juga memicu persoalan baru, yakni perusahaan-perusahaan swasta mereka akan mengalami potential loss gitu ya. Jadi sekarang harga batu bara udah 170-an ya. Kemarin bahkan ketika Pak Jokowi ngumumin
pelarangan ekspor itu sempat naik tuh $180 per ton. Gara-gara Indonesia, gara-gara kita Gara-gara yang Indonesia. nyetop ekspor, dunia yang kerasa. Iya. Oke. Ya itu wajar karena Inta dan Maria dan Sobat Cuan, Indonesia ini net eksportir terbesar batu bara. Iya. Net eksportir itu artinya apa? Kita produksi batu bara, kita konsumsi sendiri, dan kemudian kita ekspor. Kemudian dibandingkan dengan impornya, kita impor batu bara juga karena kita nggak produksi kokas batu bara yang dipakai buat baja. Nah, ketika dihitung total ternyata kita masih surplus lah ya, ekspornya lebih banyak. Kita net ekspor dan terbesar sekitar 300 juta ton ekspornya. Dan Cina sebagai produsen batu bara terbesar yang mencapai 4 miliar ton gitu ya pada tahun lalu, itu mereka ternyata masih mengimpor batu bara, jadi masih net importir gitu. Apa yang mereka produksi dipakai di dalam negeri itu tidak cukup, artinya mereka harus impor. India juga sama. Australia mereka juga net eksportir kayak Indonesia, tetapi tidak sebesar Indonesia, hanya kisaran ya berapa ya, 100-an juta gitu ton. Jepang juga ya? Jepang dia nggak produksi batu bara lagi. Dulu ada satu pulau isinya tuh buat ini batu bara, sekarang udah berhenti. Cuman pulau itu aja yang produksi batu bara, sekarang mereka net importir. Net importir, oke. Gitu. Berarti Amerika bahkan impor dari kita sekitar 300-an ribu gitu ton batu bara, nggak banyak. Berarti mulai dari Jepang, Amerika, kata juga sampai Filipina ya, semuanya pusing karena kita melarang ekspor ini ya, Pak Jokowi juga kayaknya pusing karena ketika larang ekspor langsung diserbu nih kayaknya ya, karena itu sebagai salah satu sumber pendapatan juga gitu kan untuk dalam negeri dong pastinya ketika di hold ya, jadi banyak efeknya. Tapi ini ya namanya juga demi kebutuhan rakyat sebenarnya, karena listrik itu bagaimanapun vital ya, apalagi sekarang di masa pandemi apa-apa serba pakai listrik ya. Semua kita bisa kerja dari rumah, belum lagi era digital. Iya. Tapi tadi kalau ngomongin soal perusahaan misalnya mau ngejar cuan dari ekspor nih, mereka juga sebenarnya akhirnya karena dilarang nih jadi nggak bisa ya. Ada ini juga nggak sih Mas sebenarnya kerugian karena bayar denda akibat keterlambatan kirim atau pembatalan kirim bahkan ya. Perjanjian. Ya itu sebenarnya bisa dikenakan denda karena kan biasanya kalau kita beli batu bara itu ya dalam bentuk kontrak gitu. Nggak kayak kita beli di pasar spot, maksudnya datang cari batu bara kemudian bawa pulang. Enggak, kita biasanya sistemnya kontrak. Nah, kalau kontrak itu tidak bisa dipenuhi pasti ada konsekuensi ya. Dan konsekuensinya salah satunya itu tadi, mungkin denda dan sebagainya. Hanya saja perlu diperhatikan, kadang di kontrak itu juga ada klausul misalnya force major. Force major itu mereka akan dapat pengecualian. Ini berarti force major ya harusnya. Bisa gempa bumi atau perubahan force major kebijakan. dari peraturan pemerintah maksudnya di hold jadi force major. Ya itu mungkin ya kita belum tahu. Maksudnya ini apakah masuk dalam klausul mereka. Kalau force major itu memasukkan perubahan kebijakan pemerintah yang tidak bisa dilawan oleh pelaku usaha batubara, ya otomatis itu bisa dijadikan pasal pengecualian. Mereka nggak kena denda. Jadi tergantung dari klausulnya gitu ya, seperti apa yang harus dihadapi. Nah, kalau situasional yang kayak gini harusnya seperti apa di case-case sebelumnya gitu ya, untuk mungkin pemerintahan yang lain menghadapi apa yang dihadapi Indonesia nih saat ini, Mas Argun? Sebenarnya solusi idealnya adalah kita mendongkrak produksi batubara gitu. Kita kan juga sebenarnya cadangan batubaranya masih tinggi, tetapi karena pandemi permintaan turun, banyak pelaku usaha batubara yang mengurangi karyawan, mengurangi jam kerja, jam operasi, makanya produksi mereka terhambat. Tetapi ketika 2022 itu mulai masuk, ya akhir 2021 lah ya, itu permintaan mulai tinggi kembali, terutama dari Cina. Ya ini tidak bisa dikejar oleh para pelaku usaha kita. Idealnya itu dilakukan. Jadi produksi batubara digenjot di dalam negeri, kemudian nanti ada spare yang bisa dialokasikan ke DMO tadi. DMO itu kan kebijakan yang bagus nih. Jadi kita kaya batubara, masa ntar kayak ini tikus di lumbung padi gitu ya, mati di situ, kan nggak lucu gitu. Makanya batubara itu harus ada alokasinya untuk PLN sendiri di dalam negeri, dan itu dipakai untuk memutar perekonomian kita dengan harga yang ditetapkan memang kadang tidak setinggi harga pasar yang fluktuatif, misalnya berapa ya, $70 kalau nggak salah per ton misalnya, ya itu kan mungkin buat pelaku usaha, aduh ini nggak menguntungkan, tapi ya itulah mereka harus ada merah putihnya juga gitu. Gitu. Jadi itu yang kemudian harusnya dijalankan, produksi digenjot, DMO dipenuhi, dan otomatis kenaikan permintaan batubara di dunia itu bisa dipenuhi juga dari Indonesia. Kalau sekarang kan belum bisa gitu. Tapi nanti kalau misalnya bisa domestik, ekspor kan masih boleh jalan dong pasti. Tapi pengusahanya katanya mau dipungutin iuran katanya, mau ada iuran tambahan lagi. Buat apaan sebenarnya gitu loh? Ya kalau
Biaya ekspor itu biasanya berlakukan bertingkat. Kalau misalnya harga batubara dalam level sekian, 180 sampai sekian, itu nanti otomatis pungutannya lebih tinggi. Ya, pemerintah berusaha ingin mendapatkan ini juga windfall dari sisi kenaikan harga batubara. Jadi pemasukan negara akan terangkat, terbantu. Ya itu yang biasanya terjadi. Pungutan batubara memang bisa ditingkatkan, dinaikkan gitu. Sebenarnya kan larangan ekspor ini tuh bukan kali pertama Bukan yang ya. pertama, Kalau nggak iya. salah ini bulan Juli sama Agustus 2021 nih, tahun kemarin tuh juga pernah Udah pernah ya. dilakukan. Cuma yang sekarang tuh lebih heboh karena dilarangnya 1 Januari, suratnya baru keluar 31 Desember. Nah, ternyata ini ada ceritanya. Kalau misalnya kemarin dengar cerita dari di sebuah dialog yang disiarkan oleh sebuah televisi swasta. Oh, bukan kita berarti ya, berarti. Bukan di CNBC. Bukan CNBC. Iya, aku dengar Berarti tahu di TV. politik kayaknya nih. Ya udah pada tahu nih. Nah, jadi di TV itu dia menghadirkan ada direktur utama PLN Pak Darmo ya. Jadi Pak Darmo ini dia hadir lewat Zoom, padahal narasumber lainnya tuh datang hadir ke di studio. tempat. Ternyata Pak Darmo lagi sakit COVID. Oh, Jadi dia mengatasi kejadian ini tuh sambil ini katanya karantina. Iya, karantina di rumah. Tapi dia sakit COVID yang tanpa gejala. Jadi masih fresh lah kemarin dia cerita. Jadi dia sempat bilang kalau misalnya di Rut PLN ini dia itu lapor ke Dirjen Ridwan Jamaluddin pada tanggal 30 Desember 2021 kalau stok batu bara cuma bisa support listrik Jawa Bali yang sampai 10 gigawatt ya. Itu sampai 5 Januari. Akhirnya wah udah nggak bisa nih, ini kan ibaratnya pembangkit listrik udah harus masuk ICU nih karena udah kritis nih kondisinya. Akhirnya suratnya dirilis 31 Desember besokannya dan 1 Januari langsung di stop ekspor. Nah tapi kan tadi seperti katanya Mas Argun nih, kalau misalnya di masa pandemi itu ternyata memang kekuatan para pengusaha itu nggak 100% buat menambang. Kira-kira dengan yang larangan ekspor sekarang ini tuh langkah instan yang sudah cukup nih memperpanjang usia pembangkit listrik kita nih yang dari ICU udah masuk ke rawat inap lah ibaratnya, udah bisa keluar rumah sakit. Tapi kita masih tahu nih kalau misalnya sekarang itu pandemi masih tetap mengancam lah ya Mas. Masih bakal kejadian nggak sih yang seperti ini, kita bisa krisis kekurangan batu bara, pada akhirnya larangan ekspor ini masih akan kejadian lagi nih. Kayaknya udah mulai terbaca sih sebenarnya. Kalau Inta tadi bilang soal masalah mungkin gak sih akan muncul lagi krisis gitu. Kayaknya PLN pun melihat akan ada potensi itu lagi karena berbagai macam monitoring, kayak aplikasi monitoring, skema BLU kayaknya ini udah mulai mungkin dikedepankan karena membaca kemungkinan yang akan dialami Indonesia gitu loh untuk krisis batubara lagi up next-nya. Kayaknya memang sekarang shortcut efektif. Jadi ada solusi shortcut, dilarang ekspornya untuk masuk PLN. Tetapi ya ada persoalan sistematik yang tidak diatasi. Nah, ya ini ketidakmampuan. Kalau udah berkali-kali itu berarti udah ada sesuatu yang ada yang salah. Ada yang salah ya. Ada yang salah. Iya. Sekarang pangkal persoalannya di mana sih? DMO itu kan aturannya bagus, ideal gitu loh. Jadi seharusnya dengan menghadapi kondisi fluktuasi batubara, permintaan, dinamika di luar negeri, itu bisa diatasi dengan DMO itu. Yang penting di dalam aman dulu, baru kemudian boleh keluar. Dan DMO itu kan yaitu 25% dari hasil tambang itu ditaruh di dalam negeri. Itu sudah ditetapkan oleh Menteri SDM, tetapi tidak dilaksanakan. Problemnya di gitu sini. Tuh? Kenapa seperti itu? Ya kita tidak tahu, tetapi memang biasanya buat pelaku usaha batubara yang mana juga mereka banyak memiliki perwakilan di pemerintahan. Cuan-cuan kan? Karena setiap kali kita bahas soal masalah DMO, kita tanyain itu kepada para pelaku, mereka nggak begitu tertarik gitu loh untuk bersama dengan skema itu. Padahal kalau dikatakan ini sebenarnya cukup menguntungkan dan bagus sebenarnya untuk keamanan energi dalam negeri sebenarnya kan ini konstitusi ya, karena kan kekayaan alam ini seluruhnya harus diatur oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Kalau balik lagi ke undang-undang ya. Berarti DMO ini sebenarnya walaupun tidak pengusaha diminta untuk tidak mengikuti harga pasar, tapi sebenarnya boleh nggak sih dilakukan oleh pemerintah seperti itu? Nah, memang itu bisa dilakukan dan kalau mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi kan sebenarnya sudah terbuka, tapi nggak bisa karena ya memang itu sesuai dengan konstitusi, nggak ada yang dilanggar DMO ini. Hanya saja tidak bisa dilaksanakan ya karena ya mungkin ada distorsi terkait dengan kepentingan bisnis para pelaku usaha batubara gitu ya.
mendingan ekspor dengan harga lebih tinggi gitu. Dan DMO-nya siapa yang masuk ya biasanya ya BUMN lagi, Iya. PTBA lagi. Dan PTBA sekarang lagi, PTBA lagi. iya, dan sekarang PLN pun ya katanya punya anak usaha yang Heeh. berusaha untuk mengamankan pasokan. Mm-mm. Tetapi itu justru menunjukkan kontradiksi antara aturan dengan pelaksanaan. Kalau sudah ada DMO, maka tidak perlu lagi PLN punya anak usaha yang bergerak di bidang batubara. Ya biar pelaku usaha swasta aja yang memasok. Jadi PLN batubara itu justru kayak menafikan, kan dia berarti nyari batubara buat dirinya sendiri. Iya. Padahal Mhm. kalau menurut aturan yang ada, nggak perlu ada dia, nggak perlu ada PLN batubara, DMO itu udah cukup masuk kebutuhan Nah, dalam negeri. sebenarnya DMO Gitu. tuh ini juga akhirnya lagi mau dievaluasi ya, DMO itu bagus apa enggak, makanya mau ada BLU itu ya. Tapi menurut Mas sendiri DMO tuh seperti ini nggak sih Mas, kayak membuat PLN kayak anak manja gitu, karena selalu dibaik-baikin oleh pemerintah. Iya. Jadi dia kurang kompetitif Ya, gitu. ya. Padahal di satu sisi dia adalah satu-satunya perusahaan listrik milik negara. Dia nggak punya pesaing lainnya. Udah dibagus-bagusin nih, dikasih DMO, dia satu-satunya pemain listrik, tapi dia masih tidak bisa mengamankan pasokan dengan baik gitu. Menurut Mas ini gimana? Ya memang kalau di listrik Indonesia kan monopsoni ya, artinya betul. Siapapun boleh bikin pembangkit listrik, tapi semuanya harus dijual ke PLN gitu. Atau swasta boleh bikin pembangkit listrik untuk mereka sendiri, tapi kan ada pengecualian, tidak untuk ke publik gitu ya, tidak untuk ke masyarakat. Kalau ke masyarakat hanya PLN. Sistem monopoli dan monopsoni memang pada akhirnya bisa memicu distorsi, artinya efisiensi tidak bisa dikejar karena hanya ada satu pemain, maka yang lain lawannya dalam hal ini pemasok batubara, pemasok listrik yang bangun pembangkit listrik artinya ngikut aturan PLN PBP-nya berapa ditetapkan, ya udah segitu. Dan ini yang bikin kemudian misalnya contohnya energi terbarukan juga kurang menarik karena kan PLN tidak mau beli dengan harga mahal. Tetapi juga ada alasannya juga PLN nggak mau beli dengan harga mahal dan DMO itu sebaiknya ada. Ya karena sekarang pun tarif listrik kita sudah hampir sulit dinaikkan gitu. Kalau kita mau mencontoh pada negara maju seperti Jerman misalnya, mereka itu kan paling ideal kalau kita bicara soal energi terbarukan. Persentase batubara udah kecil Kak, udah 20-an% gitu ya. 80% udah hampir energi terbarukan. Nah, di sana konsekuensinya adalah tarif listriknya mahal, paling mahal di dunia gitu. Jadi 2 kali lipat dari tarif listriknya di Cina misalnya. Ya ini menunjukkan apa? Bahwa semua itu kalau mau dibikin ideal dengan sistem pasar ya bagus, supply and demand akan lancar, problem seperti sekarang tidak terjadi, tetapi konsekuensinya adalah harga listrik akan mahal. Nah, apakah siap di Indonesia misalnya nanti DMO dicabut, PLN harus beli dengan harga pasar misalnya atau ditetapkan dengan diskon sekian persen dari harga pasar, nanti apakah itu tidak berujung pada kenaikan tarif listrik buat masyarakat, tapi termasuk cuan-cuan juga gitu. Tapi impact kan sebenarnya akan ke sana Mas, kan sangat ironi dong kalau ketika sekarang kan batubara kan energi yang paling murah untuk dijadikan, maksudnya untuk dijadikan energi ya. Kemudian kedepannya juga nanti kan itu akan menjadi energi kemarin gitu, karena kan batubara lama-lama akan ditinggalkan dan beralih ke energi baru terbarukan. Jadi kalau sekarang posisinya sudah langka gitu ya, artinya udah nggak banyak. Ini sebenarnya termasuk salah satu mention juga dong untuk PLN mungkin ya, untuk bergeser ke energi baru terbarukan, di mana nanti harga listriknya pun juga akan menyesuaikan. Ini kayak apa ya, early, jadi kayak belajar lebih awal jadinya. Udah harusnya alarm di awal alarm udah ada alertnya. Justru jadi semacam ironi gitu, karena gini, bahkan untuk yang paling murah pun kayak batubara kita masih kesulitan memenuhinya gitu. Idealnya memang energi terbarukan, tapi kan ya itu tadi, energi terbarukan belum semurah batubara. Dia kalau kita bicara PLTS, PLTB ya, tenaga surya dan bayu, itu kan harusnya dihitung dengan baterainya itu mahal. Kalau cuman baling-balingnya aja sih murah, solar panelnya murah, jadi belum bisa bersaing dengan batubara. Nah, kalau sebagai energi yang paling murah pun kita belum beres gitu, apalagi nanti kita masuk ke energi yang mohon maaf masih agak mahal nih, energi terbarukan yang oke ramah lingkungan, hijau, tetapi ya itu belum terlalu ringan untuk ongkos untuk kantong PLN gitu. Kita nggak bisa mengamankan batubara ini apa karena memang semuanya pada silau dengan cuannya ya, mau negara mau pengusaha jadi ekspor. Nah, tapi ini barang Tuhan, punya Tuhan loh padahal bagi rata. Mungkin nggak sih kita nih jadi eksportir terbesar nih, padahal ya pasokan kita bisa tahu ya kalau pasokan yang seperti itu kan nggak terbarukan. Jadi selama itu ada
ya ada, tapi kalau misalnya ditambang terus-terusan kan dikeluarin terus-terusan suatu saat Habis. kan habis. Ya. Mungkin nggak sih Mas, ini nanti posisinya jadi kayak migas gitu. Dulunya Indonesia itu adalah net eksportir, tapi pada akhirnya karena terlalu memanfaatkan komoditi boom, terus akhirnya jadi penopang. Cuan lagi balik-baliknya Suatu ya. hari kita akan jadi net importer Iya, batu bara, iya, mungkin iya. nggak sih Mas? Ya itu mungkin sekali. Kita kena paradoks gitu sekarang. Ya. Kita eksportir terbesar, kita senang gitu. But one day Importir jadi malah ya. Ya bahkan Nggak batu lucu bara banget itu sih. lebih lebih problematis dibandingkan minyak kalau kita bicara soal supply. Jadi soal cadangan. Jadi kalau cadangan minyak itu ada di darat dan ada di laut. Jadi kalau di darat udah habis ya kan, udah nggak bisa dieksplorasi lagi, ya kita bisa cari di laut. Sekarang di Indonesia ada banyak di laut dalam. Emang investasinya mahal, tetapi setidaknya cadangannya ada, cekungan minyaknya ada. Batu bara beda. Batu bara di laut ya memang ada mungkin di dasar laut, tapi eksploitasinya pasti sangat-sangat mahal. betul. Jadi yang paling visible hanya di darat. Nah di Indonesia ini saya agak lupa, tetapi berapa cadangan batu bara Indonesia kalau nggak salah tinggal 30 atau 40 tahun. Jadi kalau ditambang dengan laju yang seperti sekarang, kalau lajunya ditingkatkan otomatis itu akan lebih cepat habis. Betul. Mungkin dalam waktu 20 atau 30 tahun udah nggak ada lagi. Nah selama itu seharusnya kita udah masuk ke masa transisi. Jangan sampai kejadian kayak soal minyak ini. Transisinya kemana? Ya energi baru dan terbarukan. Ya memang ke situ kan semua Ya. akan menuju ke situ kan. Betul. Tanpa Betul. terkecuali. Nah, karena kita bahas soal masalah batu bara dan lain-lain ini supaya sobat cuan juga ngerasa bahwa gue perlu tahu nih, gue perlu perlu memahami soal hal ini. Nah, ini juga tercermin ternyata untuk beberapa saham-saham yang part batu bara yang justru malah melesatnya gila-gilaan malah Mas. Ya itu kalau tadi pengusaha mau cuan, silau, pemerintah juga silau cuan, sobat cuan juga ternyata banyak yang cuan-cuan juga gitu. Karena harga batu bara juga lagi bagus-bagus ya, jadinya ada tengah polemik ini nih. Masa depan perusahaan-perusahaan batu bara nih dengan kondisi-kondisi seperti ini nih kayak gimana Mas? Ya di pasar saham. Pasar saham, pasar realnya gitu ke depannya gitu. Oke, kalau kita bicara pasar saham, ya sekarang lagi boncos nih, karena kan harga batu bara turun 6% setelah Pak Luhut menyatakan buka lagi keran gitu kan. Ya, jadi kayaknya ini masih fluktuatif, apalagi SDM masih membantah itu ya, masih fluktuatif, tapi arahnya udah terkoreksi di dunia. Jadi saham-saham batu bara mungkin akan fluktuatif dan agak tertekan. Tapi kalau kita bicara soal fundamental mereka di industri, apakah mereka akan survive? Batu bara ini mereka dipaksa untuk berubah. Sekarang pasti teman-teman sobat cuan melihat bahwa perusahaan-perusahaan batu bara sekarang udah pakai embel-embel energi terbarukan. Name it, PTB, batu bara ramah lingkungan. Ya kan, Bumi. Jadi mereka selain garap batu bara, mereka juga garap energi terbarukan gitu. Ya memang kalau nggak seperti itu, mereka tahu akan habis nanti, bukunya tamat, batu baranya habis, ya sudah nggak operasi lagi. Ya itu nggak visible, nggak sustainable buat mereka. Makanya mereka ya masuk ke energi terbarukan. Biar kelihatan kayak menuju ke ini ya, gaya-gaya anak muda ke depannya gitu ya. Kalau nggak kelihatan kayak perusahaan tua terus kan. Gila sih yang ngandelin batu bara aja gitu. Ya, dan batu bara Indonesia ini sayangnya batu bara yang thermal gitu. Kebanyakan cadangannya buat listrik. Kalau yang relatif sustainable artinya masih bahkan dibutuhkan itu batu bara kokas, yang batu bara yang kadar kalorinya tinggi sekali, dan itu dipakai buat baja. Baja itu selalu akan diperlukan sampai kapanpun. Gitu. Dan thermal ini ya karena ya keuntungannya adalah dia mudah didapatkan. Makanya kalau kita bicara di mana di Australia itu kebanyakan tambang batu bara itu gua gitu ya. Sementara kalau kita open mouth. Jadi ya cukup ngeledakin terus ditambang ya, karena emang batu bara kalori rendah biasanya di atas permukaan bumi. Yang di dalam-dalam itu kalorinya lebih tinggi. Tapi untuk dapetin itu budgetnya, biayanya pasti lebih gede lagi. Tapi harganya juga mahal. Kayak batu bara antrasit, batu bara kokas itu juga mahal-mahal. Ada harga, ada barang ya. Karena kan effort kan ngambilnya ke dalam kan. Gitu. Oke, kalau misalnya kata Pak Erick Thohir nih ya, kan ada negara yang minim sumber daya alam tapi nggak mengalami krisis listrik, tapi ternyata nggak ada sumber daya alamnya ya, minim ya. Misalnya negara kayak Jepang lain kan, gitu misalnya. Ya, jadi tidak mengalami krisis listrik, tapi kita nih yang kaya sumber daya alam tapi bisa-bisanya nih kena krisis listrik. Jadi kalau tadi balik lagi ngomongin soal batu bara buat kebutuhan listrik yang
sangat vital nih untuk pemenuhannya. Menurut Mas Argun apa sih yang perlu diperbaikin sih Mas sebenarnya dari PLN-nya kah, kebijakan dari pemerintahnya kah, atau ada dari pengusahanya mungkin juga perlu ada dorongan seperti apa gitu? Indonesia emang kompleks sih. Jadi Iya. kalau saya jadi PLN juga saya pusing karena gini. Oke, nyari supply oke lah ya. Udah. Tolong nih angkat Bismillah. ini Komisaris PLN Arief Gunawan ya, catat loh. Iya, kalau nyari supply oke lah udah dibantu dengan demo dan lain-lain ya meskipun kemarin diurungkan. Tetapi kalau bangun transmisi itu PR sekali. Dan di Indonesia ini mayoritas sumber energi itu ada di luar Jawa. Tetapi mayoritas yang mengonsumsi energi itu ada di Jawa. Jadi kan kalau mau ngirim listriknya ya harus lewat itu Laut Jawa sama laut yang luas itu susah. Makanya kan PLTU Batang dibikin. Padahal kita nggak punya batu bara nih di Jawa ini. Batu baranya dikirim dari Kalimantan, Sumatera, dan itu costly juga. Ya ini dilemanya kita, ada ketimpangan gitu. Jadi ya memang ini problem yang sistematik menahun. PLN juga pasti pusing kenapa dia tarifnya listriknya mahal, ya itu tadi pemeliharaannya mahal, bangun transmisi mahal, pengiriman itu juga mahal, pasokan batu bara dan kawan-kawan agak susah. Jadi ya challenging sih sebenarnya buat PLN pastinya kondisi seperti sekarang ini. Mungkin suatu saat PLN perlu punya tambang batu bara sendiri mungkin ya. Aman, jadi nggak perlu bikin kontrak sama orang lain yang mungkin mereka lebih prioritasin buat kirim. Tapi memungkinkan nggak? Mungkin aja. Bismillah Komisaris. Ya jadi memang kayak gitu ya polemiknya, dan susah juga untuk dibenahi, nggak tahu dari mana kali ya Mas ya. Ya dalam pastinya situasional kayak gini. Pemerintah harusnya ini jangka panjang ya. Semua problem ekonomi kita, defisit transaksi berjalan, apapun itu, logistik yang tidak efisien, kemudian persaingan kita yang kalah di persaingan ekonomi dunia, itu problemnya sama kok, yaitu ketimpangan ekonomi. Artinya Jawa, luar Jawa ini masih timpang sekali. Ini harus dibenahi gitu ya. Kalau ini dibenahi ya harapannya semuanya akan ikut ya, kayak soal listrik misalnya. PLN cukup bangun aja PLTU Mulut Tambang di Kalimantan, dan di sana udah banyak pabrik-pabrik yang membutuhkan, yaitu akan lebih efisien buat PLN ngelolanya gitu. Di sisi lain sih memang ada kan usulan coba kasih pesaing gitu. Iya, ya betul, ini betul. masih supaya lebih kompetitif juga kan dia. Iya. So far sih memang jiwanya nggak ada jiwa kompetitif. Jadi ini ya, kalau dikutip anak manja udah gitu disuapin. Ya. Oke. Jadi gitu ya Sobat Cuan ya, mungkin akan jauh lebih kritis lagi mungkin Sobat Cuan kalau nanti sempat untuk membaca juga gitu ya di CNBC Indonesia persoalan polemik batu bara di Indonesia ini, dan kenapa juga harus ada step-step seperti pembatasan ekspor, kemudian ini agak menyulitkan juga untuk para pengusaha, kemudian juga bagaimana negara mencoba untuk mengatasi dari sisi kelangkaan dan krisis energi ini. Isu ini tadi diikutin, tadi mungkin udah ada gambarannya ya, cuan-cuan saham apa aja yang bisa dilihat, terus harga batu bara itu berapa lama akan naik, ternyata lagi koreksinya nih tadi kenapa. $100 aja udah dibilang waktu itu komoditi boom ya. Iya. Terus ini udah kemarin udah sempat mau 300 gitu ya, itu komoditi proyeksinya 300. Iya, tuh kayak udah meledak, exploded ya. Nah gitu aja ya Sobat Cuan ya bahasan kita terkait mengenai batu bara. Kalau isunya mau diikutin bisa langsung cek aja ya, artikelnya banyak banget, tulisan yang menarik di cnbcindonesia.com. Jadi bisa baca di situ ya. Thank you banget udah dengerin podcast kita, podcast Cuap-Cuap Cuan. Kamu bisa dengerin di mana aja nih Bunta? Ada di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, dan juga di Anchor. Ya pastikan juga nih Sobat Cuan udah follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan support kita dong di YouTube ya. Subscribe, like, dan juga share di YouTube kita di Cuap-Cuap Cuan. Betul ya. Thank you banget ya Sobat Cuan. Jangan lupa ya selalu dengerin kita untuk bisa mendapatkan informasi menarik. Tentunya biar makin cuan dong. Pasti biar makin cuan ya. Mari kita pamit. Argun pamit. Dan juga Inta pamit. Bye. Bye Sobat Sobat Cuan.